warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Nawawi di program TBK. Hari ini saya kedatangan seorang pemudi yang mana dia ini adalah representasi yang berfokus pada bidang lingkungan. Nah, dia adalah Kak Rizka Maulida. Terima kasih Kak sudah mau meluangkan waktunya Kak. Sama-sama. Oke, nah jadi Kak Rizka ini adalah seorang duta pepelingasih Kabupaten Balangan. Nah, kita akan banyak sharing, berbagi pengalaman dan juga agar menambah wawasan kita seputar lingkungan dan hal-hal yang mungkin menarik untuk kita bahas. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke tema nih Kak, teman-teman pasti masih bertanya-tanya nih siapa Kak Cika. Nah, mungkin bisa diceritakan sedikit Kak tentang Kak Cika. Misalkan lahir di mana, besar di mana Kak, dan pendidikan. Jadi perkenalkan, nama saya Rizka Maulida, lahir di Halong. Kalau kalian tahu Halong paling ujung, jarang dari Kota Balangan ya. Paling ujung ada Desa Suryatama tempat lahir. Tapi sekarang udah kepecah jadi Suryatama dan Sumber Agung baru. Lahir bulan Mei 2001 tanggal 29. Sebenarnya bukan orang asli Balangan sih. Aslinya orang Kandangan ya, cuman karena ikut orang tua ngerantau jadilah orang Balangan gitu. Paling ujung ngomong. Berarti dari Balangan ke Kandangan ke Balangan ya? Iya benar. Pendidikan gimana Kak? Untuk pendidikan hanya alumni Pondok Pesantren Modern Darul Istiqomah Barabai. Untuk aktivitas sehari-hari biasanya apa? Aktivitas sehari-hari bekerja ya. Jadi ada seminggu tuh 3 hari aku bekerja di kantor desa sebagai staf manajemen perpustakaan. Dan mungkin terkadang di sela-selanya bisa dipanggil untuk ke kantor untuk jadi asisten bendahara, biasanya menghitung banyak hal data tentang keuangan. Setelah sehari-hari juga belajar pramuka ada juga, dan dia aja sih. Cukup sibuk ternyata Cika ini ya. Lumayan sih. Ini panggilannya Kak Cika ya? Oke. Ya panggilannya Cika. Cika, oke. Tapi enggak juga Cika sih. Biasanya ada yang manggil Caca, Ica, Cika, tergantung mood. Okay. Asal jangan dipanggil Cika yang penyakit itu jangan. Atau cicak gitu jangan. Oke. Nah, jadi teman-teman kan sudah ada informasi nih mengenai Cika. Jadi sudah ada tahu banyak. Nah, kita coba masuk ke tema nih Kak. Tema kita di sini yang mana berfokus kepada lingkungan. Jadi mengenal lebih dalam itu tentang esensi lingkungan. Nah, Kak Cika di sini sebagai duta pepelingasih pastinya sudah sangat itu ya. Sudah banyak sekali itu pengalaman di lingkungan. Nah, mungkin bisa dijelaskan Kak, lingkungan itu sebenarnya apa gitu Kak? Jadi lingkungan itu apa? Kebanyakan orang mengartikan lingkungan itu secara umumnya adalah kebersihan ya. Pasti benar kalau kita menyebutkan tentang lingkungan, pasti orang akan menilai, oh kebersihan, tentang kebersihan dan sebagainya. Sebenarnya lingkungan adalah suatu benda, dari Profesor Amil ya, benda, semua benda yang mempengaruhi kehidupan hewan, tumbuhan ataupun manusia. Sebagaimana kalau misalkan lingkungan itu bersifatnya universal, kayak misalkan tergantung kata apa sih di belakang dari kata lingkungan itu tersebut. Kalau misalnya kita melakukannya dengan menggabungkannya dengan lingkungan bersih, artinya itu tentang kebersihan. Tapi kalau misalkan kita menggabungkannya dengan lingkungan pendidikan, artinya itu tentang pendidikannya. Bagaimana sih pendidikan di sana? Bagaimana sih pendidikan di sekitar lingkungan atau daerah tersebut? Jadi lebih ke kawasan atau ruang sih. Oh, berarti sebenarnya universal sekali ya Kak? Iya. Yang mana bisa digabung dengan bidang-bidang apa saja gitu, kayak lingkungan pendidikan, dari lingkungan sosial, kesehatan, sesuai dengan apa ujungnya ya Kak? Iya benar, tergantung kata ujung dari lingkungan tersebut. Wow, menarik. Ini Kak kan sudah lama gitu mungkin menjadi duta pepelingasih ini. Kira-kira dari berbagai macam perjalanan, mungkin sebelum juga menjadi duta pepelingasih ini Kak, apakah pengalaman yang punya korelasi gitu dengan sekarang ini tentang perkembangan lingkungan gitu? Sebenarnya awal mula sebelum jadi duta pepelingasih itu sebagai pemuda ya, pertama pemuda yang cukup takut untuk keluar dari zona yang, maksudnya kalau ketemu orang baru atau ketemu orang banyak tuh malu dan nggak bisa untuk berpikir aku harus apa ya, pasti bingung. Sampai ada tawaran kayak mau ikut duta pepelingasih nggak, tentang apa sih gitu kan, tentang lingkungan. But kalau misalkan ditanya tentang lingkungan, otomatis kan nggak tahu nih. Tahunya tentang kebersihan, belum benar-benar mengenal lingkungan sampai ikut lingkungan, sampai ikut
program Duta Pepeleng Asih itu banyak mengetahui apa sih itu lingkungan, sampai ke lingkungan itu is universal. Jadi dalam proses ikut ke situ tuh pertama harus melawan diri sendiri dulu. Bagaimana diri sendiri mengenal apa arti lingkungan, belum lagi mengenal diri sendiri. Bagaimana supaya bisa maju gitu loh. Berat sih sebenarnya. Berarti pengalaman cukup ini ya, agak sedikit di bawah tekanan di bawah tekanan. Yang mana dari awalnya masih kayak malu-malu gitu ya. Iya benar. Tapi sekarang sudah kayaknya udah terbiasa nih kan, udah lagi tadi aktif di berbagai macam kegiatan tadi dan organisasi kayaknya juga. Di samping itu Kak, apalagi kan sekarang menjadi representasi pemuda juga nih, apalagi yang berfokus pada lingkungan. Kegiatan apa Kak yang biasa Kakak lakukan gitu, khususnya untuk memberikan dampak kepada pemuda Kak, atau kepada remaja gitu? Jadi kalau karena dengan latar belakang itu pekerja di kantor desa, biasanya ikut dalam kegiatan gotong royong ataupun itu, dan juga karena mengemban jabatan sebagai Duta Pepeleng Asih, biasanya juga hadir ke sekolah-sekolah. Bagaimana kita menjelaskan apa sih lingkungan tersebut gitu. Kita mengajarkan bagaimana cara mengurangi sampah di lingkungan tersebut agar tetap terlihat bersih gitu. Apalagi Pepeleng Asih, pemuda peduli lingkungan bersih dan asri dan bersih ya. Oh berarti Pepeleng Asih itu ada kepanjangan ya? Iya, kepanjangan dari Pepeleng Asih itu pemuda peduli lingkungan asri dan bersih. Saya kira Pepeleng Asih itu sekedar Pepeleng Asih gitu. Oh bukan dong. Jadi Pepeleng Asih itu terbentuk karena oleh kebersihan ya, lebih ke kebersihan karena ya tadi lingkungan tergantung dari kata belakangnya. Karena kata belakangnya adalah lingkungan asri dan bersih, otomatis kebersihan. Wah ini teman-teman saya baru tahu itu bahwa Pepeleng Asih itu punya kepanjangan. Kira saya sekedar Pepeleng Asih aja. Wow. Karena Pepeleng Asih juga baru aja lebih disyaukan ya. Karena kurang tahun lalu kan karena pandemi. Jadi kurangnya acara yang melibatkan Pepeleng Asih, dan baru aja tahun 2023 tadi yang benar-benar kelihatan gitu. Wow, luar biasa, berarti kita sudah mulai lebih mengetahui apa itu Pepeleng Asih gitu, yang bergerak di lingkungan kesehatan gitu kan. Kalau melihat nih Kak, saya ingin coba tarik kepada yang agak sedikit umum mungkin. Kalau dilihat dari Indonesia ini, kira-kira dari segi lingkungan atau kebersihannya itu Kak, kira-kira dari kacamata Kakak sendiri nih, tuh untuk keadaan Indonesia itu bagaimana kira-kira? Untuk segi dari kacamata lingkungan kurang banget. Karena untuk 2 tahun yang lalu kan Indonesia adalah negara yang nomor 1 memiliki hutan tropis terlebat atau terhijau ya. Tapi sekarang di tahun 2023 atau ibaratnya di awal tahun tadi, di 2022 akhir juga, bahwasanya Indonesia menjadi negara nomor 1 penghancur hutan tropis. Wow. Oh itu nomor 1 ya. Dan itu sangat gimana itu ya? Mempengaruhi banget sih, karena banyaknya batu bara sebenarnya. Dan juga masih banyak nih masyarakat yang kurang peduli atau kurang peka terhadap lingkungannya. Masih banyak yang kayak membakar lahan. Sebenarnya kalau misalkan memang ingin membersihkan perkarangan itu kan bisa dengan ditebang dulu dan itu harus dengan izin dulu. Jangan asal bakar, dan itu menyebabkan tumbuhannya susah untuk hidup kembali. Oh berarti seharusnya ditebang, jangan langsung dibakar gitu ya? Ya jangan. Kalau dibakar otomatis merambat dan akan merusak. Bahkan tanahnya kayak ikut hangus dong. Kalau memang ingin dibakar juga ya mungkin pertikilan atau misalnya rumput-rumput aja gitu. Dan di tempat yang memang khusus untuk membakar gitu. Nggak usah di tempat yang memang bagus malah dijadikan buat membakar rumputnya. Kalau dilihat dari segi sebab nih, kira-kira kenapa sih orang malah memilih membakar gitu? Padahal kan seperti yang Kakak sampaikan tadi kan bisa ditebang dulu atau dilakukan ini itu segala macam. Kira-kira kalau dari Kakak sendiri penyebabnya itu kenapa? Kenapa sih dibakar? Kayaknya orang lebih praktis. Oh iya. Kan lebih simpel, bakar udah jadi ya tinggal dibersihin udah. Tanpa melihat dampak yang terjadi, entah itu hewan di dalamnya gimana, entah ada tumbuhan langka yang
tumbuhan langka yang mungkin bisa jadi obat-obatan tradisional ya kan, itu orang nggak peduli itu. Sangat jarang sih orang peduli dengan tumbuhan atau hewan yang ada di dalam hutan tersebut gitu. Jadi sangat penting gitu ya, apalagi nih teman-teman semua nih yang mungkin menonton video ini ya, sangat penting untuk kita agar menjaga lingkungan ini. Apalagi sekarang ini tadi data yang disampaikan oleh Kak Cika tadi, waduh kita nomor 1 tadi ya, waduh. Nah jadi sangat penting itu untuk kita menjaga lingkungan dan memperhatikan gitu, karena itu akan berdampak juga kepada orang banyak. Misalkan dia bakar, asap-asapnya kena orang malah jadi buah segala macam. Oke. Nah dari tadi Kak Cika ada juga sampaikan tadi beberapa aktivitas lain seperti aktif di pramuka, tadi di organisasi apa itu segala macam. Nah kira-kira adakah kegiatan atau apa yang semacam dikolaborasikan dengan pemahaman kakak dalam yang fokus kepada lingkungan gitu kan? Mungkin ada di pramuka tadi ada, dan apa tadi kan ada? Ada sih, kalau di pramuka biasanya kita mengajar di setiap sekolah ya, di Kecamatan Halong terutama. Itu tuh kita mengajar setiap sore gitu ya. Tapi setelah kita memberikan materi, beri materi tentang pramuka, pasti ada istilahnya break atau istirahat anak-anak. Setelah istirahat mereka akan masuk kembali. Masuk kembali itu kami akan mengadakan sebuah games, biasanya games. Games itu tentang kita menggali emas. Istilahnya menggali emas, apa sih menggali emas itu? Kegiatan menggali emas. Menggali emas yaitu kita mengumpulkan sampah sebanyak-banyaknya di lingkungan tersebut agar lingkungan tersebut menjadi bersih. Wow. Jadi itu kayak diperlombakan seperti itu loh Pak. Jadi tiap kita tuh kayak tiap regu gitu, dibagi regu dan ada kakak pendampingnya juga. Di situ kita berkolaborasi dengan lingkungan, bagaimana kita membuat lingkungan daerah pramuka itu bersih. Jadi kita nyaman berkegiatan seperti kayak PBB kan lebih luas jadinya gitu kan. Jadi kami menggunakan itu sebagai cara agar anak-anak tuh semangat. Wow, menarik sekali. Ini bagus sekali dijadikan referensi nih. Mungkin teman-teman yang sekarang aktif di beberapa organisasi, apalagi tadi pramuka ya Kak, itu bisa untuk memberikan contoh implementasi. Itu bagus sekali tuh. Apa tadi namanya? Itu kayak menggali emas. Menggali emas, mengumpulkan sampah di sekitar tersebut. Menarik sekali akronimnya itu ya. Nah ini bagus nih dijadikan sebagai referensi kegiatan. Khususnya untuk SD ini bagus ya, SD, SMP, bahkan SMK mungkin. Bagus, semuanya bagus. Tapi SD lebih menarik sih, karena mereka anak-anak yang mungkin lebih suka, mereka tidak takut akan hal kotor ya. Kalau misalkan anak SMA nih kadang gengsi sih. Iya. Kotor ya. Apalagi yang udah kayak cantik-cantik tiba-tiba minta sama tuh kayak gimana gitu ya. Itu pasti sih. Ya, pernah dong Kak Mereka melihat seperti itu juga. Memang benar sih, mungkin karena faktor dia, karena mungkin beda umur ya, beda usia. Tapi menarik sekali, itu bagus untuk di semua kalangan. Tapi kalau misalkan dari kalangan SD itu bisa untuk mengajarkan dia lebih dini ya Kak? Ya, lebih dini. Luar biasa. Saya ingin coba lebih ini lagi nih, lebih digali ya. Ya menggali lagi nih mengenai lingkungan masih kan Kak? Apa namanya itu ya, lingkungan ini kan Kak sekarang banyak sekali menjadi sebuah kayak semacam apa tadi ya, kemalasan untuk para remaja mungkin atau bahkan kalangan pemuda. Itu mereka tadi yang seperti Kak Cika sampaikan kayak ada gotong royong atau bersih-bersih ini atau segala. Kadang para pemuda atau remaja itu mereka malas Kak, malas untuk berpartisipasi apalagi berkontribusi gitu. Nah kira-kira kalau dari Kak Cika sendiri nih, apa sih Kak yang mungkin bisa kita tawarkan agar mereka itu tertarik gitu, agar mereka tertarik kepada kegiatan yang berhubungan pada lingkungan? Karena lingkungan itu seperti yang Kak Cika sampaikan tadi sangat penting, apalagi dampaknya sangat banyak gitu. Kira apa Kak? Sebenarnya kalau dibilang diberi materi atau diberi masukan dulu, itu sering sih terjadi ya kan, sering apa, tapi mereka mengabaikannya ya. Sebagai materi didengar, habis itu dikeluarkan lagi. Itu sering sih, ya kan. Jadi sebenarnya perlu contoh dulu sebagai figur mereka melihat ke depannya bahwasanya itu memang dilakukan dengan baik gitu, dengan bagus, dan harus memiliki hasil dulu sih. Ketika kita memiliki hasil yang memang bagus dan memberikan contoh yang bagus, mereka akan tergerak. Ya kembali, sebenarnya kita tidak bisa mengubah
diri seseorang, apalagi pemuda yang saat ini ya. Iya. Karena itu balik ke diri sendiri ya, harus diri sendiri dulu sih yang berubah. Kalau misalkan kita ingin merubah orang lain tapi dia tidak mau, percuma juga. Berarti ini sangat penting. Kesadaran diri. Kesadaran diri Iya, ya, benar. lebih tepatnya itu. Apalagi kalangan pemuda ini kan sudah kayak dia sudah kayak berada di suatu tempat yang tidak diganggu gitu. Wow. Saya ingin coba masuk lagi nih Kak kepada apa itu namanya itu, pengalaman Kakak sendiri gitu. Kalau dari segi kegiatan misalkan kayak keterampilan gitu Kak, atau apapun itu namanya gitu, apakah bisa Kak dikolaborasikan dengan lingkungan gitu, disisipkan semacam kegiatan apa atau itu segala macam? Atau pernah Kak Cika melakukan kegiatan untuk menyasar pemuda ya Kak? Keterampilan berbau lingkungan itu banyak sebenarnya. Dari kita lingkungan kan, terutama dari PP Ngasih dulu ya. PP Ngasih tentang lingkungan yang bersih asri juga. Itu bisa dikolaborasikan dengan keterampilan. Bagaimana kita mengumpulkan sampah yang bekas, atau sampah bekas yang kayak motor, rinso bisa jadi tas tuh. Iya. Kan lebih bagus ya daripada kita harus membuang dibakar gitu. Lebih baik digunakan sebagai kreasi dan apalagi biasanya kalau di desa itu ibu-ibu PKK. Iya. Sedotan tuh bisa jadi bunga ya, jadi bisa buat hiasan di meja. Jadi kita tuh saat itu sama aja dengan mengurangi sampah yang ada gitu. Jadi sebenarnya beberapa kegiatan, banyak pun kegiatan, apapun kegiatannya itu bisa dikolaborasi dengan lingkungan. Bahkan pramuka, kesenian pun bisa juga. Sebenarnya banyak kegiatan yang bisa dikolaborasi, akan tetapi kadang panitianya Perlu juga ya? perlu pemahaman tentang lingkungan sih. Berarti untuk menggabungkan itu si orang yang mengerjakan itu ya Kak, harus Tahu tahu juga dulu, dulu. ya. Oke. Berarti harus diedukasi dulu nih si panitia atau si orang yang bersangkutan yang memberikan fasilitator. Wow, keren. Saya ingin coba mungkin agak sedikit personal gitu Kak, tentang mungkin yang Kakak alami sendiri. Kakak di sini kan sebagai representasi pemuda yang berfokus kepada lingkungan gitu. Nah, apakah yang memotivasi Kakak gitu sehingga mau terjun langsung gitu, bukan hanya sekedar menjadi ikon atau sekedar teladan gitu ya, tapi juga ikut dalam kontribusi berbagai macam kegiatan tersebut? Kira-kira motivasi Kakak itu sehingga mau dan ingin terus itu bagaimana? Pertama, untuk motivasi itu pasti ada kata yang membuat saya untuk tergerak tuh, dari kita dulu ya. Kamu mau jadi apa nanti tergantung bagaimana kamu bermanfaatnya kepada orang lain gitu. Jadi bukan sekedar item tapi perannya nih. Dan bukan sekedar jabatan tapi perannya, dan bukan sekedar prestasinya tapi kontribusinya. Wow, keren. Itu bagus tuh kata-katanya tuh, bisa dijadikan referensi. Oke, berarti apa tadi namanya Kak? Itu yang menjadikan motivasi ya? Iya benar. Menjadikan motivasi. Jadi bukan sekedar kita menjadi figur atau jabatan yang kita itu menjadi kekuasaan kita bisa semena-mena, tapi semakin tinggi kita jabatan atau semakin besar tanggung jawab kita, itu semakin besar juga kita harus terjun, karena dimana yang di atas akan menjadi contoh bagi yang di bawah. Gitu. Oleh karena itu jabatan harus perlu kontribusi dong. Jangan hanya ada nama tapi nggak ada kontribusi Iya, ya. jangan hanya nama tapi kita diam aja liatin yang di bawah yang bergerak. Menarik sekali. Dan memang kadang saya juga kebetulan juga aktif juga mungkin di beberapa organisasi. Juga pernah melihat Kak, seperti kawan saya yang misalkan dia tuh berada di posisi jabatan apa misalkan, tetapi memang secara kontribusi ya kurang juga sebenarnya. Ya mungkin seperti yang Kakak sampaikan tadi, mencari jabatan tapi tak ingin berkontribusi. Seharusnya yang dikatakan Kak Cika tadi, berikan kontribusi dulu ya Kak, jangan mikirin jabatan gitu. Sangat apa ini perlu untuk di pemuda-pemuda kita ini untuk bisa memikirkan kembali ya Kak. Selanjutnya nih Kak, apa namanya itu ya, Ketika kan aktif juga nih di berbagai macam kegiatan organisasi atau apapun itu namanya. Bagaimana cara Kak Cika itu memanajemeniasi waktu diri Kak Cika sendiri agar tidak bentrok ini apa misalkan ya? Memanage waktu mungkin karena sudah terlatih dari pondok ya, karena pondok itu dari kita bangun sampai kita tidur tuh waktunya memang padat dan berkegiatan jadi setelah keluar dari pondok waktu tuh terus termanage
karena memang sudah terbiasa untuk memanage waktu. Entah itu aku jam ini kegiatan ini, jadi sebelum itu aku harus melakukan ini sudah selesai. Jadi sebelum hari besok saya biasanya sebelum tidur kegiatan apa di besok hari harus dipikirkan. Jadi dari malam sebelum tidur itu sudah tersusun rapi, jadi besok bangun sudah terkerjakan sampai ke tidur lagi itu akan lancar dengan waktu yang baik gitu. Tidak, jikalaupun nanti di tengah-tengah itu ada kayak acara mendadak, tiba-tiba kita sudah buat jadwal nih, tiba-tiba ada jadwal masuk dan itu harus di-manage lagi dong, otomatis ya. Nah itu bagaimana sih kita Nah, jadi di saat kita memanage waktu tersebut, usahakan sisakan waktu yang benar-benar kosong. Jadi ketika kita memiliki jadwal yang tiba-tiba atau dapat laporan tiba-tiba untuk sini atau sana atau kegiatan ini, itu dapat dimasukkan di waktu tersebut. Itu sih. Jadi Kak Cika ini sudah terbiasa disiplin ya, sudah terbiasa membuat jadwal-jadwal sehingga untuk potensi tabrakan-tabrakan itu sudah bisa diminimalisir gitu ya Kak. Nah ini bagus sekali nih untuk kawan-kawan semua yang mungkin punya banyak kesibukan juga bisa menerapkan tips tadi atau trik dari Kak Cika tadi agar tidak terjadi tabrakan-tabrakan kegiatan bentrok dengan lain sebagainya. Wow, menarik sekali gitu. Dan selanjutnya nih Kak, mungkin lebih kepada harapan Kak Cika gitu untuk pemuda atau remaja atau mereka yang sekarang ini berada di Indonesia gitu. Mengenai lingkungan Kak, harapan Kak Cika tentang kepada para pemuda kita ini untuk lingkungan di Indonesia ini bagaimana Kak? Untuk pemuda di Indonesia ya tentang lingkungan, berharap mereka lebih sadar dan lebih peka akan lingkungan, karena logikanya begini, kalau misalkan lingkungan kalian bersih, bagus dipandang, nyaman, kalian merasa enak, oksigen yang kita hirup pun sehat ya. Kita juga sehat nih kalau lingkungan kita sehat. Kalau lingkungan kita buruk, otomatis kita ikut sakit lah, banyak rumah sakit jadi penuh dong gitu kan, gak mungkin. Dan juga untuk para pemuda, ubah pola pikir kalian agar kalian bisa mengubah hidup kalian. Keren. Ubah pola pikir agar bisa mengubah diri kalian. Iya Mas. Keren banget ya. Oke Kak Cika, mungkin itu tadi bincang-bincang kita. Sebenarnya saya masih ingin sekali itu untuk membahas lebih dalam lagi itu mengenai hal-hal lingkungan atau apapun itu gitu. Tapi karena mungkin waktu juga yang batasi kita, mungkin kita bisa lanjut di kegiatan berikutnya kan. Dan semoga Kak Cika selalu welcome gitu untuk jadwalnya yang luar biasa sibuk tadi. Oke teman-teman semua, itu tadi dari Kak Cika yang mana fokus kepada lingkungan, dan itu dari kami. Salihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,